Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Muhammad Gufron, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 049 Kali ini saya akan mempraktikkan untuk tugas satu pemrograman berbasis web. Nah ya, kalau gitu langsung aja kita ke presentasi praktik saya. Kali ini seperti ini ya untuk interface login UT-nya. Jadi ini kita disuruh untuk membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka oleh UT daerah. Nah, UT daerah saya UT Jakarta, saya tulis di sini UT Jakarta, UT Jakarta. Nah, di sini untuk soal pertamanya bikin page login ya. Login. Nah, ini login page-nya. Title UT Jakarta ini. Nah, ini link untuk hubungin CSS-nya. Kalau di soal bikin CSS sama JS-nya cuma satu doang ya. Cuma saya rada pusing kalau cuma satu, ibaratnya satu ada empat empat HTML. Kalau CSS sama codingan CSS sama JS jadiin satu, saya bakal ribet sih soalnya. Nah, navigasinya buat saya. Jadi saya buat banyak aja. Tiap halaman punya CSS sama JavaScript-nya sendiri. Seperti ini ya. Ah, login kontainer ini login UT, login kontainer itu maksudnya yang ini login kontainer. Nah, ini login kontainer nih, ini login kontainer. Terus sini ada label email, label password. Nah, ini input type email ya, sama ID email. Ini seperti ini. Nah, ini bisa dilihat dari script sini nih. Ini script JS tuh script buat login ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat nanti yang kita masukin di email ini, di input email sama input password, bakal diambil pakai perintah perintah ini get dokumen get element by ID email. Itu kan yang di sini yang diketik di input di sini itu udah bakal masuk ke perintah uh, ID emailnya ini ya. Ini di sini. Nah, ini ID-nya kan email nih. Jadi dia apapun yang saya ketik di sini bakal ditarik datanya jadi data emailnya di script JS-nya ini. Nah, ini kalau email, if email and password if email dan passwordnya sama kayak yang di data yang kita punya. Nah, data yang kita punya ini data emailnya ada di sini ya. Data email dan passwordnya ada di data.js. Nah, ini data dummy-nya sama data bahan ajar juga ada di sini. Nah, ini data dummy-nya ya. Emailnya ddgufran@gmail.com, passwordnya ini ya. Nah, ini kalau dimasukin, hmm, ini kalau dimasukin nanti bisa login ya. Nah, saya mau nyontohin kalau misalkan salah nih, kan diperintahin juga supaya ada anak apa gini ya. Email password yang Anda masukkan salah. Email atau password yang Anda masukkan salah. Sebenarnya saya ada uh, keluhan sedikit nih karena soalnya di web itu kadang-kadang kalau saya masukin password atau email yang salah, mereka ngasih jawaban yang ambigu gini ya, email atau password yang salah. Saya suka kesal aja kayak kenapa nggak dikasih tahu gitu yang entah email atau passwordnya ini yang salah. Saya sempat mau ngoding supaya dikasih tahu gitu yang salah di email atau passwordnya karena kesalahan pribadi saya ini. Tapi saya nanya ke teman saya, katanya ada alasannya ya kenapa dibikin ambigu gini supaya
hacker nggak tahu gitu data email apa aja yang kedaftar di suatu website, makanya bikin ambigu, FYI aja kayak gitu. Nah jadinya begitu, kalau salah, kalau benar bakal login berhasil, lalu dibawa ke dashboard pemesanan bahan ajar. Nah di sini seperti ini tampilannya, masih simple aja, bentuknya kurang rapi ya, jadi tapi ya beginilah adanya. Nah, di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring proses bahan DO, bahan DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Tapi ya di soalnya nggak begitu nggak begitu disuruh buat, nggak begitu dikasih tahu buat isi apa aja di setiap ininya. Yang ada tuh cuma hmm, uh, nah ini dashboard menunya, di sini tuh dashboard menu ya, dashboard.html, jadi ada dashboard.html juga. Nah ini di sini saya bikin page lagi ya, jadi page-nya itu untuk cek, untuk tracking bahan ajar. Jadi misalkan, jadi untuk perintah nomor soal nomor tiganya ini saya masukin ke uh, HTML tracking ini ya, tracking bahan ajar ini bisa diakses dari HTML dashboard. Nih kalau dari HTML dashboard, kita ngeklik ini nih, monitoring progress video bahan ajar, atau uh, kita ngeklik, nah ini tracking pengiriman. Jadi ada dua tombol nih yang mengarahnya ke sama ya, ke satu tujuan yang sama. Nah, karena emang ya itu sih yang dipengen soalnya. Ini sebenarnya sama nih. Ini saya mau klik ini sama, bakal membawa saya ke eh, tracking HTML-nya ini. Nah, ini saya belum jelasin untuk dashboard HTML-nya ya. Dashboard HTML-nya seperti ini. Banyak tombol yang belum, button yang belum diisi ya. Informasi bahan ajar ini belum diisi. Tracking pengiriman ini udah diisi. Nah, ini bakal pergi ke tracking HTML. Ini juga sama. Nah, seperti itu aja untuk tracking. Nah, ini data dummy-nya ya. Data dummy-nya untuk kalau misalkan saya ngetik DO ini, ada dua data dummy di trackingnya ini. Hmm, misalkan saya ngetik DO 001. Nah, di sini saya klik ya. Nah, bakal masuk sini. Oh, 001. Ini pesanan. Nah, nama mahasiswa dari Muhammad Gufron, status pengiriman sedang dikirim. Nah, ini saya buat dibikin progress barnya 70%. Untuk progress barnya sendiri ada di sini. Nah, progress barnya codingannya ya. Jadi ngambil ngambil nilai dari ngambil ngambil nilai dari narik narik nilai dari sini, dari progress 70%, terus dibuat jadi progress stylenya with pakai inner HTML gini. Jadi dibikin bar gini ya bentukannya. Nah, ini kalau misalkan di bawah 50% progresnya, warnanya bakal oranye. Coba misalkan kita coba ya, kita edit di codingannya, dapat 30%. Kita masukin lagi di 001. Nah, jadi full di oranye kan warnanya. Jadi seperti itu untuk codingan seksinya. Lalu selanjutnya untuk coding habis tracking itu apa ya? Stok. Untuk di stok nih, stok tuh bisa dibuka kalau kita ngeklik rekap bahan ajar ya.
Nah, ini stok buku yang ada di misalkan UT-nya ini ya, di website UT-nya ini. Ini stoknya seperti ini ya, stoknya ya. Ada kodenya, ada nama bukunya, ada stoknya, ada harganya. Lalu bisa ditambah eh, buku baru nih. Kita lihat terus ininya, codingannya. Nah, ini standar aja ya. Mungkin kalau untuk ngejelasinnya saya bakal lebih ngejelasin di kode JS-nya ini. Nah, untuk kode JS-nya stok. Nah, ini loop bahan ajarnya ya. Buat data-datanya dimasukin lewat sini, lewat lewat fungsi ini. Nah, datanya itu ada di sini. Nah, cost data bahan ajar dia bakal masuk sini. Nah, ini on harga. Ini untuk misalkan kita mau nambah bahan ajar ya. Nanti bakal ngambil kayak tadi ya, ke fungsi dokumen add di elemen by ID. Cuma di sini bakal disimpan datanya nanti di data.js, cons nama, cons stok, cons harga, validasi. Ini ada validasi ini. Jadi supaya semua inputannya diisi tanpa objek baru. Nah, ini bakal data bahan ajar bakal di push, bakal nambah satu, jadi begitulah. Nah, seperti ini. Dah, coba kita cobain ya. Misalkan saya mau nambahin buku pemrograman berbasis web, kodenya NSIM 4309. Nama bukunya pemrograman berbasis web. Jumlah stok misalkan 50. Harganya 95.000. Tambah stok. Nah, ada di sini nambah nih buku pemrograman berbasis web. Nah, seperti itu aja. Ini nanti untuk codingannya bakal saya bakal saya upload juga nih bareng videonya. Tapi biar gampang ya, saya taruh di GitHub aja ini. Nanti saya kasih link GitHub-nya supaya bisa diakses sama dosen yang Bapak Ibu dosen. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.